Halo, selamat datang di cerita yang penuh emosi dan ketegangan ini. Sebuah kisah tentang seorang pemuda miskin yang menikahi anak majikannya yang lumpuh. Sebuah pernikahan yang tampak mustahil, namun penuh kejutan yang mengubah hidup mereka selamanya. Akankah cinta tumbuh di antara mereka? Simak kisah selengkapnya. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berembus lembut, seakan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang akan mengubah hidup Raka selamanya. Pemuda sederhana itu kini berdiri di dalam kamar pengantin, menatap gadis yang baru saja resmi menjadi istrinya, Anya, anak dari majikannya sendiri. Raka masih tak percaya bagaimana dirinya bisa sampai di titik ini. Ia hanyalah seorang pekerja serabutan di rumah keluarga hartawan, majikan yang telah memberinya pekerjaan sejak 3 tahun lalu. Sementara itu, Anya adalah putri satu-satunya keluarga tersebut, seorang gadis cantik tetapi lumpuh sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Pernikahan ini bukanlah dongeng indah. Ini adalah perjodohan yang penuh teka-teki dan pertanyaan. Keluarga hartawan sendiri tidak pernah benar-benar menjelaskan alasan mereka memilih Raka sebagai suami Anya. Tapi yang pasti, semuanya terjadi begitu cepat. Raka menarik napas panjang. Ia melihat Anya yang duduk di atas ranjang, mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya begitu tenang, namun sorot matanya dingin, nyaris tanpa emosi. "Apa kau ingin tidur di ranjang ini? Atau di sofa?" Suara Anya akhirnya terdengar, datar dan tanpa rasa. Raka menelan ludah. Ia tahu betul, pernikahan ini bukan atas dasar cinta. Anya tidak menginginkannya. Dia hanya mengikuti keinginan keluarganya, sama seperti dirinya. "Aku bisa tidur di sofa, jangan khawatir," jawab Raka pelan. Anya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Raka menatap gadis itu. Ada sesuatu di dalam mata Anya yang membuat dadanya terasa sesak. Apakah ini kemarahan? Kesedihan? Atau mungkin ketakutan? Ia ingin bertanya. Ia ingin tahu apakah Anya benar-benar membenci pernikahan ini. Tapi di sisi lain, ia juga takut mendengar jawabannya. Sampai akhirnya, suara lembut Anya memecah keheningan. "Aku tidak tahu apa alasan orang tuaku memilihmu," katanya, masih tanpa ekspresi. "Tapi jangan berharap aku akan menerimamu sebagai suamiku begitu saja." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk dadanya. "Aku mengerti," jawabnya akhirnya. Anya tersenyum tipis. Tetapi senyum itu lebih terasa seperti ejekan. "Bagus kalau begitu." Malam semakin larut. Raka hanya bisa terduduk di sofa, memandangi punggung Anya yang sudah membelakanginya. Hatinya terasa berat. Pernikahan ini baru saja dimulai, tapi ia sudah bisa merasakan betapa dinginnya hubungan mereka. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Raka. Bahwa pernikahan ini bukanlah kebetulan. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik keputusan keluarga hartawan. Dan malam ini adalah awal dari segalanya. Malam itu berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Raka terjaga di atas sofa, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang bercampur aduk. Di ranjang, Anya sudah tertidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Raka menarik napas dalam-dalam. Ada yang tidak beres dengan pernikahan ini. Ia tahu dirinya hanyalah seorang pemuda miskin, tidak memiliki status atau harta. Jadi, mengapa keluarga hartawan tiba-tiba menikahkan Anya dengannya? Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan tuan hartawan sebelum pernikahan ini terjadi. "Raka, aku ingin kau menikahi Anya." Saat itu, Raka mengira ia salah dengar. "Tuan, apa maksud Anda?" Tuan hartawan menatapnya dengan tatapan tajam, penuh tekanan. "Aku tidak ingin mendengar penolakan. Ini keputusan keluarga." "Tapi, kenapa saya? Saya bukan siapa-siapa." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada yang dingin. "Karena hanya kau yang bisa menyelamatkan Anya." Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Menyelamatkan? Dari apa? Di atas ranjang, Anya tiba-tiba bergerak, membuat Raka kembali ke kenyataan. Ia melihat gadis itu menggeliat sedikit. Matanya masih terpejam. Wajahnya yang pucat terlihat begitu rapuh di bawah cahaya lampu temaram.
Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Anya. Apakah kecelakaan itu benar-benar penyebab kelumpuhannya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Tepat saat ia hendak berdiri dan mengambil selimutnya, suara lirih terdengar dari ranjang. "Tolong!" Raka tertegun. Ia mendekat, memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Tolong aku." Suara Anya terdengar semakin jelas, tetapi matanya masih terpejam. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Anya sedang bermimpi? Atau ini adalah kata-kata yang tidak sengaja keluar dari lubuk hatinya? Ia hendak menyentuh bahu gadis itu untuk membangunkannya. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, pintu kamar tiba-tiba diketuk dari luar. "Tok, tok, tok." Raka terkejut. Siapa yang mengetuk pintu selarut ini? Ia melangkah pelan menuju pintu dan membukanya sedikit. Sosok Nyonya Hartawan berdiri di sana, wajahnya pucat dan matanya terlihat cemas. "Raka." Suara wanita itu bergetar. "Aku harus bicara denganmu. Sekarang." Ada sesuatu yang menggetarkan hati Raka saat mendengar nada suara ibu mertuanya. Seakan ada sesuatu yang harus segera ia ketahui, sesuatu yang bisa mengubah seluruh kehidupannya. Raka menatap Nyonya Hartawan dengan penuh tanda tanya. Wanita itu tampak gelisah. Tangannya bergetar saat menggenggam pintu. "Apa yang ingin ibu bicarakan?" bisik Raka, berusaha tidak membangunkan Anya. "Nyonya." Hartawan melirik sekilas ke dalam kamar, lalu berbisik, "Ikut aku ke ruang tamu. Ini penting." Raka ragu sejenak, tapi sesuatu dalam ekspresi wanita itu membuatnya tak bisa menolak. Dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan kamar, menutup pintu perlahan, dan mengikuti ibu mertuanya ke ruang tamu yang remang-remang. Begitu mereka duduk, Nyonya Hartawan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau pasti bertanya-tanya, kenapa pernikahan ini terjadi?" Raka mengangguk. Wanita itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Anya dalam bahaya, Raka. Dan hanya kau yang bisa melindunginya." Darah Raka berdesir. "Apa maksud ibu?" "Nyonya." Hartawan menggenggam tangannya erat. Kecelakaan yang membuat Anya lumpuh, itu bukan kecelakaan biasa. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ada seseorang yang menginginkannya mati. Raka membeku di tempat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinganya. "Nyonya." Hartawan melanjutkan dengan suara bergetar, "Malam itu, seseorang merusak rem mobilnya. Seharusnya, Anya tidak akan selamat. Tapi Tuhan masih memberinya kesempatan hidup, meski harus kehilangan kemampuan berjalan." Raka menggeleng, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Siapa yang melakukan ini?" "Nyonya." Hartawan menelan ludah. "Kami tidak tahu pasti. Tapi ada seseorang yang mengincar harta keluarga ini. Dan Anya adalah penghalang mereka." Raka merasakan amarah bercampur dengan ketakutan. "Dan, pernikahan ini..." Wanita itu tersenyum pahit. "Anya butuh seseorang yang bisa menjaganya. Kami percaya kau adalah orang yang tepat." Raka terdiam. Selama ini, ia mengira dirinya hanyalah pion dalam permainan keluarga kaya. Tapi ternyata, ada alasan yang jauh lebih besar di balik semua ini. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari arah kamar. "Brak!" Raka dan Nyonya Hartawan serempak menoleh. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung berlari kembali ke kamar pengantin. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Anya terjatuh dari ranjang, tubuhnya gemetar ketakutan. Dan di jendela, seseorang berdiri di luar. Sosok itu mengenakan jaket hitam, wajahnya tertutup bayangan malam. Namun satu hal yang pasti, orang itu sedang mengawasi mereka. Raka mengepalkan tangan. Malam pertama pernikahannya berubah menjadi awal dari bahaya yang mengintai. Dan mulai saat ini, ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan tanpa cinta. Pesan moral ajakan. Terkadang, kehidupan memberikan kita sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi di baliknya, ada alasan yang lebih besar. Raka berpikir ia hanya menikahi Anya karena perintah. Tapi ternyata, ia adalah pelindung bagi istrinya. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Apakah Raka mampu menjaga Anya dari ancaman yang mengintai?